Bapak Ibu yang masih bisa duduk di bawah, kami mohon duduk di bawah ya, karena kursi yang disediakan untuk yang sakit lutut dan merasa tua. Terima kasih. Sikap berdiri dan berjari menghadap ke tengah guna mengiringi masuknya kota sangga dalam ruangan bagi salah dengan ringan kami datang bersujud. Selanjutnya kita akan menyalakan lilin pancawarna dan persembahan dupa. Saya ulang, yang pertama lilin pancawarna mohon dengan hormat kepada Bapak Gopang, yang kedua Bapak Gojiji, yang ketiga Bapak Gosei, yang keempat Bapak Li Tinghok, yang kelima Bapak Li Chenpe, dan yang keenam Ibu Sian. Kemudian untuk persembahan hiu, mohon kepada yang pertama Bapak Tan Jiswi di altar Dieng, kemudian Bapak Ung Cihong di altar Pak Joden Sansimbu, dan Bapak Bek Jesen untuk di altar Buddha. Dengan kata berdoa, saya persilakan Pak Ibu.
serba yang berbahagia, setelah kita menyalakan lilin pancawarna dan persembahkan dupa di altar para Buddha, selanjutnya mari kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan pranaksina. Mohon dipuja bisa persiapkan diri di bagian depan.
oleh pendampingi daerah atas saya. Untuk kesempatan saya silakan.
kepadamu Sang Maha Lalu, Sang Penebus jiwa, penghapus sabuk ketidaktahuan. Amin. Namamu Sabda bersama air dan bunga pelita dan duka. Kami bersujud padamu yang Maha, kami berdoa. Tuhan, baik junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan air ini, persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan welas dan asih-Mu yang dipancarkan kepada kita. Di sini kami memuja namamu Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan duka. Suci dan sempurna, terdiri daripada perpaduan wangi-wangi yang khusus. Ku bersujud kepada Sang Bagawa, mewujudkan sembah bakti kepada yang patut disujudi. suci dan sempurna, kami berdoa tujuh penamaskaran, mohon perlindungannya. Di sini kami memuja namamu Sang Buddha bersama air dan bunga pelita. Sekumpulan bunga-bunga yang sedap coraknya, sedap harum wangi dan serba terpilih. Ku persembahkan bunga-bunga ini di kaki Sang Guru yang bentuknya bagaikan seroja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Sang Buddha, ku bersujud. Semoga dengan bakti ini tercapailah kebebasan. Sama halnya bunga-bunga ini yang pasti akan layu, demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju kelabuhan. Kami memuja namamu Sang Buddha bersama air dan bunga pelita dan duka. Kami bersujud padamu yang Maha Suci dan sempurna. Kami berdoa tujuh penamaskaran, mohon perlindungannya. Kami Bersama-sama mengambil sikap nalakara guna bacakan nalakar kata bersujud kepada Tiratana, Buddha, dan Mahasangha.
Mano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Namo Sanghai. Silakan kembali bersila. Ya, selanjutnya kita akan bacakan Aradhana Tisarana dan Pancasila. Untuk mohon bimbingan Tisarana dan Pancasila kepada Yang Mulia kepada Sangga. Yamang wadamitang padita Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutyanti buddhang saranang gacchami. Dutyanti buddhang saranang gacchami. Dutyanti dhammang saranang gacchami. Dutyanti dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Kalesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapahmadatana veramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapahmadatana veramani sikapadang samadhyami. Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan kematian, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Tak patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila padani, silena sugatin yanti, silena buka sampada, silena niputin yanti, tasma silang wisodaye. Amakante sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan bacakan Buddha Nusati untuk merenungkan sifat luhur dari Buddha, kemudian dilanjutkan dengan Dhamma Nusati untuk merenungkan kebenaran dari Dhamma ajaran Buddha, dan lalu melanjutkan dengan Sangha Nusati untuk merenungkan kebajikan dari Sangha siswa Buddha. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satarewa manusana buddho bhagava
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yarinam Cakani Purisa Yugani Mata Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuleyo Ahuleyo Dadineyo Andalikaneyo Anutarang Punyaketan Lokasati. Selanjutnya kita bacakan saja Kriya Kata untuk menyatakan kebenaran tentang Tiratana Buddha dan Sangha. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, setelah kita bacakan parita, selanjutnya mari kita masuk dalam hening guna melaksanakan meta bawana, yaitu mengucapkan kalimat Satisata Bhavantu Sukhitata atau dalam bahasa Indonesia semua makhluk hidup berbahagia secara berulang-ulang di dalam hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meta bawana kita mulai. Setelah kita bersama-sama membaca, mengulang sabda-sabda Buddha dalam rangka pelaksanaan Waisak tahun 2569 di saat ini, marilah kita mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran Bodhisattva terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Kitab suci menulis demikian: ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati taman Lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon salak. Melihat pemandangan itu, timbul keinginan Ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon salak besar itu dan berminat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Ratu pengiring membuat rantai sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri, Ratu melahirkan. 4 Dewa Mahabrahma datang dengan jalak emas dan menerima bayi yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva berdiri dan berjalan 7 langkah. Di setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai.
Bodhisattva memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia, tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi, inilah kelahiranku yang terakhir, tiada kelahiran lagi bagiku." 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha mencapai penyerahan atau menjadi Buddha tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya terang penuh kebahagiaan. Kini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. 45 tahun kemudian terjadi peristiwa ketiga. Sang Buddha mencapai parinibbana tahun 543 sebelum Masehi. Sesaat sebelum mencapai parinibbana, Sang Buddha bersabda, "Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh." Setelah itu dengan penuh keterangan dan kewaspadaan, Sang Buddha memusatkan perhatiannya dan meditasi dengan akhirnya mencapai parinibbana. Bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi hebat. Di angkasa terdengar petir sambar menyambar. Umat Buddha dan para dewa yang batinnya masih belum terbebas merasa sangat sedih. Mereka menangis terseduh-seduh karena merasa Sang Buddha terlalu cepat meninggalkan mereka. Tetapi mereka yang telah terbebas dengan penuh kesadaran merenung, segala sesuatu yang tercipta adalah tidak kekal. Bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung, sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, kita melaksanakan memulai Waisak saat bersama dengan meditasi Samadhi bawahnya. Ini tiba saatnya untuk kita melaksanakan Dhamma Sawana atau mendengarkan ulasan Dhamma. Mohon nantinya ruangan ini bisa dikondisikan dalam kondisi yang tenang dan hening sehingga kita bisa mendengarkan Dhamma atau Dhamma Sawana dengan baik. Sebelumnya punya anggota sangga menyampaikan Dhamma di sana, kita akan bersama-sama membacakan paradana Dhamma di sana. Yeah.
Brahma Sambati, penguasa dunia, merangkapkan kedua telapak tangannya dan memohon, ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Mohon dengan hormat ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Kesediaan Sang Buddha membabarkan dhamma yang belum ketemukan atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbahagia. Pertama kali saya mengucapkan perayaan Trisuci Waisak atas nama biku yang bertugas di Jawa Timur ini. Waisak tahun ini tiba giliran urutan yang 2569 ya, tahun ya, urutan tahun yang sudah cukup lama. Biasanya di saat perayaan Waisak itu ada biku-biku atau sangga-sangga yang bertugas, biasanya lebih dari satu. Tapi ini karena acara bersamaan ya, di Mawiara Mojopahit juga ada acara, sehingga kami hanya sendiri. Sebetulnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sibuk ya, wihara-wihara yang ada biku di situ. Dari Malang sudah tak WA, kemudian dari Triana, terus tempat lain tak WA, tapi kebanyakan tidak bisa karena memang saking padatnya di saat Waisak itu biku-biku menghadiri atau melayani para umat ya, itu yang sudah ya dipesan atau mereka yang berafiliasi dengan mereka ya. Namun Bapak Ibu sekalian, hendaknya kehadiran satu sangga ini saya sendiri itu tidak membuat kecewa Bapak Ibu untuk ya. Dan memang dari tadi pagi kita pun sudah bersama-sama cemas ya, karena hujan, karena gerimis, namun kita lihat di luar ya sekarang terang benderang ya. Di samping itu ya, kita berbahagia Bapak Ibu karena di belakang saya ya, di belakang tempat duduk saya ternyata banyak hadiah ya, banyak door prize itu ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir semua nanti dapat atau bisa bergantian pakai ya. Jadi jangan dipakai sendiri ya, itu bisa dipakai secara bergantian untuk keliling kota ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, banyak kiat-kiat ya dari zaman Sang Buddha sendiri maupun ya sampai sekarang beberapa wihara ya, juga beberapa orang tua ya, agar anaknya atau anggota keluarganya atau umatnya datang ke wihara, kiat-kiat untuk datang. Ini menunjukkan bahwa alangkah sayangnya dalam kehidupan ini tidak ketemu ajaran dengan Sang Buddha. Maka agar para umat secara maksimal datang ke wihara itu banyak kiat-kiat yang diberikan oleh pengurus-pengurus. Apakah itu boleh? Kiat-kiat itu sangat boleh. Di zaman Sang Buddha itu juga ada. Saya ceritakan mungkin bisa untuk memotivasi Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak, yang punya anggota keluarga enggan untuk mendengarkan ceramah dhamma atau pengetahuan dhamma. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang yang bernama Anathapindika. Anathapindika itu mempunyai anak 3. Yang 2 wanita, yang 1 itu laki-laki. Anathapindika di zaman Sang Buddha sebagai donatur ya, donatur wihara di mana Sang Buddha tinggal. Donatur mungkin juga pengurus wihara juga ya. Punya anak 2 sudah alim, sudah rajin ke wihara. Namun sayang
anak laki-laki ini yang bernama Kala ini, sekalipun orang tuanya rajin ke wihara, donatur wihara, bahkan pengurus wihara, namun Kala ini bandel, ya, tidak pernah datang ke wihara. Anatapindika sebagai orang tua kan tentunya merasa malu. Saya sendiri aktif di wihara, donatur wihara, anak saya sendiri malah tidak pernah menginjak wihara, tidak pernah datang ke wihara. Kemudian Anatapindika itu membuat cara bagaimana anak laki-lakinya yang bernama Kala itu mau datang ke wihara. Kemudian ditemui Kala ini, kalau kamu mau ya datang ke wihara, nanti pulangnya tak kasih hadiah. Ya, waktu pulangnya kasih hadiah. Betul, karena ingin mendapatkan hadiah, dia ya sudah awal-awal ya datang ke wihara, terus pulang ketemu ayahnya, nagih hadiahnya. Ayah, saya sudah datang ke wihara, mana hadiahnya? Ya, janjinya kasih uang pada waktu itu 1.000, ya. Mungkin kalau sekarang bukan 1.000 ya 10.000 atau 100.000, ya. Sudah berhasil membawa anaknya ke wihara dengan cara kasih hadiah. Terus orang tuanya menjanjikan lagi, Kala, kamu kalau mampu mengingat ajaran Sang Buddha, ya, khotbah Sang Buddha di wihara, nanti hadiahnya tak tambahi. Setelah mendengarkan dengan serius sekali ajaran Sang Buddha, waktu Sang Buddha khotbah ceramah, Sang Buddha ternyata juga tahu juga, ya karena bisa membaca pikiran yang Kala ini. Oh, ini secara bertahap sehingga bisa terpahami oleh Kala ini. Setelah mendengarkan ceramah, pulang nagih hadiahnya kepada orang tuanya, tambahi tadi 10.000, sekarang tambahi 100.000. Nanti kamu kalau bisa mengingat ajaran Sang Buddha lagi, lebih banyak lagi, tak tambahi lagi. Kemudian datang pergi, pulang nagih hadiahnya tadi. Suatu ketika Bapak Ibu saudara kalian, setelah menerima dhamma banyak, dia mengerti, dia paham, menyadari tentang manfaat mendengarkan dhamma, dia pulang ketemu orang tuanya, dia malu menanyakan hadiahnya. Ya, saya pun juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti ada yang malu menanyakan hadiahnya. Ya, itu yang orang yang sudah tingkat kesadaran tinggi, ternyata motivasinya itu bukan mendapatkan hadiah, namun betul-betul pengetahuan dhamma. Kapan hari ada wihara, sepekan di dalam dhamma dalam menyambut datangnya Waisak. Sepekan, ada 7 hari berturut-turut, tiap malam itu ada wejangan dhamma. Setiap kali datang dikasih 1 kupon, ya. Berarti mengumpulkan 7 kupon, dia mengumpulkan 7 kupon, kemudian diundi. Orang yang sering datang peluangnya kan semakin besar, ya, semakin terambil. Betul juga di akhir sepekan dalam dhamma itu yang mendapatkan hadiah itu sepeda listrik, itu sepeda listrik. Ternyata orang kaya malah yang dapat hadiahnya. Jadi kadang-kadang itu orang tidak terpikir, saya mendengarkan dhamma itu bukan karena hadiahnya, tapi pengetahuan orang yang tidak pernah berharap justru mendapat, ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, beberapa cara yang lain pun, kiat-kiat bagaimana umat datang ke wihara dipakai oleh pengurus dalam rangka menyadarkan Bapak Ibu sekalian agar aktif, agar memahami dharma. Alangkah beruntungnya di fase kehidupan ini kita ketemu ajaran Sang Buddha, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, untuk menambah suasana, ya, Waisak, ya, di bulan Waisak ini marilah kita bersama-sama nyanyi bersama. Tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang diiringi dengan organ tunggal, ya. Sekarang nyanyi bersama, ya. Saya membawa tip, ya, sendiri, tidak pakai organ, ya, biar hafal, ya. Kita ulang dulu syairnya yang ada kaitannya dengan Waisak. Judulnya Sambutlah Kelahirannya, ya. Tolong diulangi apa yang saya ucapkan, diulangi nanti bisa, ya. Syairnya demikian, sambutlah kelahirannya. Semua bersuka, 1, 2, 3. Semua bersuka, semua gembira menyambut lahirnya putra mulia. Semua memuja
semua bahagia menyambut lahirnya Sang Gotama. Pujilah puji namanya, sambutlah kelahirannya. Dharma mulia kan dibabarkannya, agungkan kebesarannya. Mari kita ikut jalannya. Ya, pertama tadi apa? Ya. Apa tadi? Ya belum ada 1 jam ya, sudah lupa. Kita nyanyi bersama seingatnya. Ya. 已开机 TF 卡模式。 Bersuka beberapa hari yang lalu saya melayani juga ini di Grand City ya. Jadi ada umat Buddha juga, kumpulan umat Buddha yang mengadakan puja bakti itu di mall. Jadi rupanya juga tidak mau kalah dengan yang lain juga. Nah, di mall itu tempatnya orang rame, orang belanja. Saya pun tidak mau kalah juga bikin rame-rame di mall itu juga lewat lagu-lagu Buddhis ya. Ya itu sebuah cara bagaimana agama bisa beradaptasi juga dengan yang lain, dengan zaman juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelahiran Bodhisattva membawa kegembiraan bagi semua makhluk sebetulnya. Karena dengan kelahiran Sang Buddha,
Sang Buddha membabarkan dharma untuk mencerahkan ya semua makhluk agar terbebas dari duka dan derita. Selama ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima ajaran-ajaran Sang Buddha, itu berasal dari dua sumber ya. Sumber yang pertama itu dari Tripitaka atau Tipitaka sumbernya. Biasanya kalau dari sumber Tipitaka itu ditulis biasa ya, seperti biasa pada umumnya bahasanya. Tapi ada juga orang menerima informasi tentang riwayat kehidupan Sang Buddha itu berasal dari legenda India, legenda India. Apakah ada beda ya, legenda dan dari Tripitaka? Ada. Kalau kitab suci menggunakan bahasa yang biasa, tapi legenda itu kadang-kadang ceritanya itu tidak masuk akal dan menggunakan bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan ya. Jadi tidak ya selamanya yang kita terima saat ini benar-benar datang dari Tripitaka, tapi dari legenda-legenda India. Nah, biasanya yaitu legenda-legenda itu menggunakan bahasa atau cerita-cerita yang kadang-kadang tidak masuk akal ya, di luar kebiasaan ya. Diceritakan bahwa bayi ya Siddhartha itu lahir langsung bisa berjalan ya, melangkah 7 langkah di atas bunga teratai, langsung bisa omong sudah. Itu kan ceritanya itu kan seperti film ya, seperti cepat sekali. Dalam kehidupan nyata kan jarang sekali terjadi ya, lahir langsung bisa berjalan, bisa omong. Itu kan di dunia hewan dan binatang ya, kebu, sapi gitu, itu langsung ya lahir seketika itu langsung bisa berjalan, bisa omong. Tapi kalau di dunia manusia kan jarang ya. Jadi jangan mentah-mentah menerima beberapa ya penjelasan-penjelasan itu berdasarkan legenda-legenda itu. Kelahiran Bodhisattva ini penuh dengan cerita-cerita yang fantastis ya, ya begitu lahir dalam tidak ada noda sama sekali, kemudian dihormati dengan disirami air yang dicurahkan dari 9 naga ya, sakra Brahma 9 naga. Bahkan sampai sekarang ya, kelahiran Bodhisattva Siddhartha ini di dalam tradisi Mahayana itu merupakan sebuah ritual yang diminati oleh umat Buddha yang cukup banyak, dengan menyiram, memandikan bayi Siddhartha. Di mal-mal kita bisa lihat ya tentang kelahiran bayi Siddhartha ini ya. Ada lagi omongan di saat nyiram itu tidak boleh langsung kepalanya terus menerus, takutnya nanti pilek. Patung kok bisa pilek ya, ada milih badannya saja ya. Ada lagi bekas siraman itu ada yang diwadahi, dibawa pulang, mungkin untuk penglaris ya. Ya, dibawa pulang, ada yang untuk mandi ya. Ada lagi habis nyirami jarinya dicelupkan terus dioles-oleskan di dahi. Ada saya lihat seperti itu, ada keyakinan seperti itu. Tapi kalau wanita-wanita sebaiknya jangan ya, celup terus dioles di dada, nanti wedaknya luntur. Ya. Jadi ada beberapa ya keyakinan dari masing-masing umat Buddha ya. Kemudian juga ditulis ya di dalam cerita kelahiran bayi Siddhartha itu, bayi Siddhartha itu lahirnya itu dari perut sebelah ya, perut sebelah kanan. Coba sekarang yang ibu-ibu, yang wanita-wanita dipegang perut sebelah kanan itu ada lubangnya atau enggak? Dipegang, ada lubangnya enggak? Enggak ada. Namun kenapa bisa untuk keluar bayi? Ya. Pernah terpikir seperti itu? Ada penjelasan itu, keluar dari perut sebelah kanan. Biar bisa mengeluarkan bayi, bagaimana caranya? Perut sebelah kanan dia mengeluarkan bayi, dibedah. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu, bayi Siddhartha itu lahirnya itu dari perut sebelah kanan itu dibedah, di sesar ya, operasi gitu.
Maka ada cerita berikutnya, ya, 7 hari berikutnya itu mamahnya, ibu yang melahirkan itu meninggal. Ada sebuah penelitian di saat bayi si Tata lahir dan operasi tadi ibunya itu, ya, sebelum abad ke-19 ibu-ibu yang melahirkan secara bedah 75% itu meninggal karena memang peralatannya masih sederhana, kemudian obat-obatan kedokteran juga belum secanggih saat ini, ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita seperti itu, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mempersalahkan lahirnya dengan cara apa, itu tidak demikian. Namun hikmah kelahiran seorang bodhisattva itu seperti apa? Ketika beliau bisa berjalan 7 langkah, kemudian dia mengatakan salah satu kata atau kalimat situ, inilah kelahiranku yang terakhir. Kelahiran yang terakhir. Ini hendaknya juga memotivasi bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Bertekad setelah menjadi umat Buddha, jadikan kehidupan saat ini yang terakhir ini juga sebagai kelahiran yang terakhir. Dengan cara apa kita biar kelahiran itu yang terakhir? Sepenuhnya hidup sesuai dengan Dhamma, dengan jalan tengah. Bisa diringkas jalan tengah itu biar mudah dihafal. Menjalankan sila, samadhi dan kebijaksanaan. Kemudian ada lagi, bangga sekali, kitab suci agama Buddha itu paling banyak ya, paling besar, mungkin ya paling banyak di antara agama-agama yang lain, bahkan 1 lemari. Kitab suci Tripitaka itu yang asli itu. Bahkan ada sebuah keguyon, kalau umat Buddha itu jadi pejabat harus disumpah kan ditumpangi kitab suci. Itu kalau betul-betul kitab sucinya 1 lemari, yaitu sebelum menjabat sudah mati duluan. Nah, karena ditumpangi kitab suci terlalu berat, ya, gitu. Dari keseluruhan kitab suci yang berjumlah 84.000 pokok bahasan itu sebetulnya bisa diringkas, disaripatikan. Bapak Ibu tidak terlalu repot-repot harus menghafal itu. Disaripatikan. Kitab suci itu terdiri dari 3. Ada bagian peraturan. Peraturan itu kebanyakan diperuntukkan oleh para biku. Ya. Ini intisarinya, jangan berbuat jahat. Kan mudah dihafal, tapi tidak mudah dipraktekkan. Kemudian yang kedua, bagian khotbah Sang Buddha disaripatikan, tambahlah kebaikan. Kemudian bagian filsafat, ya, ini mempunyai intisari, sucikan hati dan pikiran. Hafal kitab suci agama Buddha. Ada yang kok kitab suci agama Buddha kok katanya sederhana, remeh sekali ya, anak kecil saja hafal. Iya, semua hafal mudah. Namun banyak juga orang yang berusia 70 tahun, 80 tahun masih kesulitan untuk mempraktikkan ajaran ini. Kan banyak kita lihat di TV-TV, ya, di YouTube. Ada orang 70 tahun, 80 tahun sudah berbau tanah, di penjara berurusan dengan berwajib gara-gara kejahatannya, tidak mampu menghentikan kejahatan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di saat kita memperingati Waisak, marilah kita bersama-sama bertekad dalam kehidupan saat ini dengan ajaran Sang Buddha. Kita mempunyai peluang yang besar menjadikan kelahiran saat ini kelahiran yang terakhir. Memang Bapak Ibu, menurut ajaran Sang Buddha, seseorang dilahirkan kembali itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, karena kekuatan karma kita masih. Kemudian yang kedua, orang dilahirkan kembali itu karena kekuatan tekad. Para bodhisattva para suci ingin terlahir kembali karena ingin menolong makhluk-makhluk hidup yang masih dalam keadaan penderitaan. Ya, itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, di saat momen Waisak, marilah kita betul-betul bukan sekedar agama Buddha KTP. Ya, karena tidak sedikit juga di kalangan umat Buddha KTP-nya Buddha, tapi nongolnya di wihara setahun sekali juga banyak juga. Ada lagi di saat manten, kemudian
nongol lagi nanti, atau kalau asal ada keluarganya meninggal itu baru ngundang biku. Itu banyak juga terjadi. Sayang sekali Bapak Ibu, dalam fase kehidupan ini kita ketemu ajaran Sang Buddha, kalau tidak mempunyai karma yang mendukung, ya tentunya tidak akan ketemu. Hanya mereka yang sedikit debu di matanya saja yang bisa mengerti ajaran Sang Buddha saat ini. Kemudian yang kedua, setelah Sang Buddha lahir, kemudian 30 tahun, 35 tahun kemudian, ya menjadi seorang pertapa. Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Banyak sekali yang belum paham apa maksudnya Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau pencerahan itu. Di saat Sang Buddha mencapai penerangan inilah Sang Buddha mencapai satu prestasi sebagai seorang manusia, dan prestasi ini bisa dicapai oleh siapapun yang bertekun di dalam Dhamma. Tadi dikatakan ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, mendapatkan kebijaksanaan. Agama Buddha yang dicapai oleh Sang Buddha bukan merupakan wahyu dari atas, bukan bisikan dari atas, namun kebijaksanaan yang direnungkan oleh beliau sendiri. Itulah bedanya ajaran Sang Buddha dan yang lain. Yang lain merupakan wahyu, ya, namun ajaran Sang Buddha hasil kebijaksanaan. Dengan pencapaian penerangan Sang Buddha inilah tabir, rahasia penderitaan manusia itu bisa terungkap. Kebijaksanaan apa saja yang diperoleh oleh Sang Buddha, ya, kebijaksanaan Sang Buddha ini diperoleh pada waktu malam hari, ya, bukan siang hari. Maka untuk tahun ini detik-detik Waisak, ya, kemarin itu pas kurang lebih jam 12 kurang 5, ya, jam 12 kurang 5. Ternyata, ya, saya pikir kalau detik-detiknya itu malam hari, yang datang itu sedikit. Saya pikir itu. Ternyata cukup banyak generasi-generasi muda di Surabaya itu yang datang. Ini membuktikan bahwa agama Buddha ke depan, ya, masih berpeluang, ya, umatnya itu, karena yang muda-muda ini mau datang, mau mendengarkan ajaran Sang Buddha itu di saat detik-detik, ya. Memang di saat detik-detik yang kemarin itu, ya, kebaktiannya tidak lama karena sudah menjelang jam 12, bahkan selesai itu setengah 1, ada yang jam 1 juga itu. Detik-detik ini tradisi di Indonesia, di negara lain tidak ada. Namun bisa sebagai ukuran di mana jumlah umat Buddha di wihara tersebut. Ada yang mengatakan umat Buddha itu cuma muter, ya, pindah satu wihara ke wihara yang lain. Dengan adanya detik-detik itu bisa diketahui, ya, detik-detiknya sama, tidak mungkin orang itu akan pergi 2 tempat yang berbeda, pasti satu tempat. Umat Buddha di sini misalnya 100-200 bisa diketahui di saat detik-detik itu, ya. Di saat detik-detik itulah kita merenung. Maka tadi ketika ada yang mengajak meditasi cinta kasih, ya, karena ini peringatan Waisak, saya bacakan 3 peristiwa penting itu. Sekalipun kita belum mengalami secara langsung, ya, namun cerita itu sudah ada dalam buku, dikenang kembali, diingat kembali di saat peristiwa Waisak ini. Dan peristiwa Waisak dijadikan satu hari ini sebetulnya suatu kemajuan yang luar biasa. Pada mulanya Waisak itu diperingati secara berbeda-beda, di tanggal yang berbeda, ya, di bulan yang berbeda, jelas tahun berbeda. Namun pernah ada satu kesepakatan yang menguntungkan kita bagi semua. Sejak tahun 1950, 3 peristiwa yang diperingati dari beberapa sekte dan aliran yang berbeda ini bisa dipersatukan menjadi satu hari yang disebut dengan Trisuci Waisak. Jadi pada mulanya Trisuci Waisak itu di tanggal-tanggal yang berbeda. Ada yang memaknai pengertian dikiranya 3 peristiwa itu terjadi satu hari. Ya, itu hari kesepakatan, kebersamaan. Pada mulanya, ya, 3 peringatan itu diperingati secara berbeda-beda. Kemudian ada satu kesempatan, karena tokohnya satu, sekarang dijadikan satu peristiwa.
Ini menguntungkan sekali bagi umat Buddha yang malas kelihara. Ya, kalau diperingati masing-masing 3 kali kan 3 kali datang ya. Ini cukup sekali saja memperingati 3 sekaligus. Itu ya, itu. Jadi suatu kesepakatan. Kemudian kesepakatan yang lain dan diakui oleh semua aliran dalam agama Buddha, bendera Buddhis. Itu juga suatu kemajuan yang luar biasa. Sekarang sekte manapun, aliran manapun mengakui simbol Buddhis itu apa? Bendera. Ya, itu tidak gampang. Kalau pada akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa ada kecenderungan di beberapa tempat itu umatnya berkurang, majelisnya yang tambah. Karena tidak cocok antara satu dengan yang lain. Berdirinya majelis-majelis baru ternyata bukan orang baru, orang lama yang sakit hati, yang tidak cocok yang temannya. Ini kan sayang sekali. Persatuannya menjadi persatuan yang semu. Marilah asal orang itu menghayati dharma betul-betul, ya, pikiran keakuan itu akan hilang. Ya. Semakin besar keakuannya, semakin mau mendiri, menyebarkan pengaruh sendiri-sendiri. Tapi keakuan, melatih keakuan harus dibasmi. Itu baru akan mencapai tingkat kesucian yang pertama. Keakuan itu harus dibasmi. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, kita mencapai penerangan sempurna yang kedua. Ya. Yang pertama atau kedua tadi? Ya. Yang pertama, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di waktu malam hari, Sang Buddha dalam kebijaksanaan bisa mengingat kelahiran Sang Buddha sendiri atau beliau yang terdahulu mampu diingatnya dengan baik. Berbeda dengan kita, memang kita mampu mengingat ya dari yang dulu-dulu, tapi kesalahan orang lain. Tapi hal yang baik belum tentu kita ingat. Kalau kesalahan-kesalahan orang lain sudah ceritakan kesalahan orang lain 1 tahun 2 tahun yang lalu, teman kita, orang yang kita benci bisa. Tapi mengingat hal-hal yang positif ya belum tentu. Jadi pencapaian penerangan Sang Buddha itu yang pertama prestasinya mampu mengingat kelahiran beliau di kehidupan yang lalu tidak terbatas itu. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan Sang Buddha bisa melihat kelahiran timbul tenggelamnya makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Saya setiap bulan itu menerima murid-murid umat Buddha baru yang betul-betul baru, yang belum Buddhis itu. Karena saya ada TikTok. Di TikTok itu mereka tertarik sekali yang ajaran-ajaran Buddha. Sering saya tanya, loh kenapa kamu kok mau agama Buddha? Oh, saya pada mulanya itu tanya, kenapa sakit-sakitan dulu, kenapa saya sakit-sakitan, orang lain kok enggak? Oh, saya temukan di dalam ajaran Sang Buddha perbedaan-perbedaan manusia itu. Tiap bulan ada saja dari beberapa kalangan. Itu kalau berasal dari Jawa Timur ini mau wisuti di Surabaya. Kalau dari daerah-daerah lain saya menghubungi sekbil di daerah masing-masing, tak suruh ketemu untuk menjadi umat Buddha. Ya, dari betul-betul non Buddhis ya, ingin tertarik ya, ingin belajar agama Buddha. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebijaksanaan Sang Buddha mampu menyingkirkan kekotoran batin. Inilah 3 prestasi kenapa Sang Buddha sampai saat ini tetap dikagumi oleh kurang lebih 500 juta penduduk dunia beragama Buddha karena ingin belajar dan mengikuti jejak apa yang telah diteladankan oleh Sang Buddha, yaitu mencapai pencerahan. Kemudian Bapak Ibu, hikmah dari pelaksanaan Waisak yang terakhir, kita mengenang memperingati wafatnya Sang Buddha, atau lebih tepatnya parinibbana. Untuk membedakan ya, parinibbana itu tidak terlahirkan kembali. Kalau orang wafat itu masih lahir kembali, maka sering menggunakan parinibbana atau parinirwana. Sang Buddha tidak akan terlahirkan kembali. Sang Buddha harus tunduk bagaimanapun juga tetap hukum ketidakkekalan. Orang suci dan tidak suci harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu kematian. Mengingatkan kepada kita semua
bahwa kehidupan yang kita jalani itu ada akhirnya, yaitu kematian. Menyadarkan kepada kita, marilah sebelum tiba saatnya kematian itu datang, kita bersama mengisi kehidupan dengan belajar dharma. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Selamat Trisuci Waisak 2569. Ya, semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan berkah dari Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Oh ya. Pak. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, saya mendengarkan ulasan dharma dari yang mulia anggota Sangha. Selanjutnya mari kita sama-sama. Ya, saya tak keluar dulu, makan terus ke sana ya. Iya, iya. Adapun tujuan gantung di bagian pertama adalah Trisuci Waisak tahun 2025 Indonesia dan Lokasati. Saya ulang untuk ceramah gantung. Pada belajar dharma kita katakan Eta Wata. Eta Wata Cahani Sangkanang Punya Sampadang Sapi Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Cahani Sangkanang Punya Sampadang Sapi Buddha Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Cahani Sangkanang Punya Sampadang Sapi Satta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Cagumata Dewa Naga Mahidika Gunantang Anumoditwa Cirang Ragantu Trisuci Waisak tahun 2025. Akasata Cagumata Dewa Naga Mahidika Gunantang Anumoditwa Cirang Ragantu Indonesia. Akasata